Sensio Jerry Bubis Payung dari kelas 10 MIPA 2 membuat praktik video mengenai laporan praktikum keanekaragaman hayati. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian guys. Keanekaragaman dapat terjadi akibat evolusi dan adaptasi. Kemudian kita lanjut tentang membahas evolusi dan adaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi dan evolusi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup yang berbeda sehingga akan menimbulkan spesies baru, atau maksud saya spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencangkup semua bentuk kehidupan. Keanekaragaman hayati yang ditemukan di bumi adalah hasil dari miliaran tahun proses evolusi. Keanekaragaman dapat terjadi akibat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Genetik atau faktor keturunan adalah sifat dari makhluk hidup itu sendiri yang diperoleh dari induknya. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor dari luar makhluk hidup yang meliputi lingkungan fisik. Mengapa keanekaragaman hayati dapat terjadi? Apabila ketika sebuah perkawinan atau persilangan terjadi, maka akan menimbulkan sifat makhluk hidup baru. Artinya lu tau lah apa itu perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antara individu dan individu tetapi satu jenis. Nah, bagaimana itu satu jenis? Gampang bro. Satu jenis itu contohnya kita seperti manusia, antar manusia, laki-laki dengan perempuan. Nah, sedangkan contohnya antar hewan, sapi betina dengan sapi jantan. Nah, di balik perkawinan masih ada lagi yang dimaksud dengan perkawinan buatan. Nah, kalian pasti heran dong, gimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan perkawinan buatan? Apa dibuat-buat perkawinannya? Enggak lah, perkawinan buatan banyak dilakukan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, hanya perkawinan buatan itu hanya dilakukan pada tumbuh-tumbuhan, jarang dilakukan oleh makhluk hidup. Misalnya jika perkawinan buatan itu pada manusia, contohnya itu bayi tabung gitu. Saya rasa itu merupakan contoh dari perkawinan buatan. Nah, jarang juga dilakukan dengan hewan. Yang sering dilakukan itu pada tumbuhan. Ya, sekian dari keterangan saya tidak terlalu pandai berkata-kata. Hanya itu yang dapat sampaikan dan keterangan dari saya. Terima kasih guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bahasa yang kurang mengenakan gitu. Itu pun saya lakukan supaya Anda tidak bosan menonton. Oke guys, thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan